Bayangkan, di sebuah desa kecil yang damai, seorang ibu yang selama ini dikenal baik dan terhormat, perlahan-lahan terjerumus ke dalam jurang dosa yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ia mengorbankan segalanya demi cinta terlarang, hingga akhirnya harus menanggung azab yang paling perih dari Allah. Assalamualaikum sahabat semua. Pernahkah kalian membayangkan bagaimana rasanya kehilangan segalanya hanya karena satu kesalahan fatal? Bagaimana jika kehormatan, keluarga, dan kebahagiaan yang selama ini dijaga hancur dalam sekejap karena godaan duniawi? Namun sebelumnya, bagi yang beragama Islam, mari tinggalkan sholawat di komentar, agar sholawat ini menjadi saksi kita di akhirat kelak. Mari sebarkan kisah ini, agar menjadi pelajaran bagi kita semua. Sebuah pagi yang cerah di Desa Sumberjati, Jawa Tengah. Udara segar menyapa setiap sudut rumah kayu sederhana, sawah membentang hijau, dan suara ayam berkokok bersahutan. Di tengah suasana damai itu, Bu Rini, seorang wanita berusia 38 tahun, tengah menyiapkan sarapan untuk keluarganya. Ia mengenakan kebaya biru muda, senyumnya tulus meski matanya menyimpan luka batin yang tak pernah ia tunjukkan pada siapapun. Pak Seno, suaminya, adalah seorang petani sederhana. Ia selalu bangun lebih awal, menyiapkan alat pertanian, dan tak pernah lupa mencium kening Bu Rini sebelum berangkat ke sawah. Nisa, putri sematawayang mereka yang berusia 15 tahun, membantu ibunya menata meja makan. Kehangatan keluarga ini terpancar dari setiap tawa dan candaan kecil di pagi hari. Desa Sumberjati sendiri adalah tempat yang asri. Rumah-rumah kayu berjajar rapi, jalanan tanah merah membelah sawah, dan kantor desa berdiri sederhana di tengah desa. Warga saling mengenal, saling sapa, dan hidup dalam kebersamaan. Bu Rini, sebagai sekretaris desa, dikenal ramah dan selalu membantu siapapun yang membutuhkan. Ia sering menjadi tempat curhat warga, terutama para ibu-ibu yang datang ke kantor desa dengan berbagai keluhan. Namun, di balik keharmonisan itu, Bu Rini menyimpan rahasia yang tak pernah ia ceritakan pada siapapun. Setiap malam, ia termenung di sudut kamar, menatap langit-langit, dan bertanya pada dirinya sendiri tentang arti kebahagiaan. Ia merasa ada kekosongan yang tak bisa diisi, meski ia memiliki keluarga yang mencintainya. Luka batin dari masa lalu, tekanan pekerjaan, dan rutinitas yang monoton membuat hatinya rapuh. Suatu hari, saat Bu Rini sedang bekerja di kantor desa, datanglah seorang pria berwibawa bernama Pak Arman. Ia adalah pengusaha bahan bangunan kaya yang baru saja pindah ke desa itu. Wajah bulat, kulit kuning langsat, selalu mengenakan jas hitam, dan senyumnya penuh percaya diri. Kedatangannya membawa angin segar bagi pembangunan desa, namun juga membawa godaan yang tak terduga bagi Bu Rini. Pak Arman menawarkan kerjasama pembangunan balai desa baru. Ia sering datang ke kantor, membawa proposal, dan tak jarang mengajak Bu Rini berbincang di luar jam kerja. Awalnya, Bu Rini menganggap semua itu sebagai urusan pekerjaan. Namun, perhatian dan pujian yang diberikan Pak Arman perlahan membuat hatinya goyah. Ia mulai merasakan sesuatu yang berbeda, sesuatu yang selama ini hilang dari hidupnya. Di sisi lain, Pak Seno mulai merasakan perubahan pada istrinya. Ia melihat Bu Rini sering melamun, pulang lebih larut, dan tak lagi sehangat dulu.
Namun, ia memilih diam, berharap semua akan kembali seperti semula. Nisa pun mulai merindukan kehangatan ibunya yang dulu selalu ada untuknya. Desa Sumberjati tetap berjalan seperti biasa, namun di balik ketenangan itu, badai besar perlahan mulai mendekat. Rahasia, godaan, dan konflik batin mulai tumbuh di hati Burini, menunggu saat yang tepat untuk meledak dan mengubah segalanya. Pagi itu, suasana kantor desa lebih ramai dari biasanya. Pak Arman datang dengan mobil mewah, membawa berkas-berkas penting untuk proyek pembangunan balai desa. Ia disambut hangat oleh kepala desa dan staf lainnya, namun matanya selalu mencari sosok Burini. Ketika akhirnya mereka bertemu, Pak Arman memberikan senyum manis yang membuat Burini gugup sejenak. Burini, saya sangat mengagumi dedikasi dan kerja keras Ibu untuk desa ini. Saya yakin, dengan bantuan Ibu, proyek ini akan berjalan lancar, ujar Pak Arman dengan nada lembut namun penuh makna. Burini tersipu, merasa dihargai dan diperhatikan. Ia belum pernah mendapatkan pujian seperti itu dari siapapun, bahkan dari suaminya sendiri. Hari-hari berikutnya, Pak Arman semakin sering datang ke kantor desa. Ia selalu membawa oleh-oleh kecil untuk Burini, mulai dari makanan ringan hingga bunga segar. Setiap kali mereka berbicara, Pak Arman selalu menatap mata Burini dengan penuh perhatian. Burini mulai menikmati kebersamaan itu, meski ia tahu ada batas yang tak boleh ia lewati. Suatu sore, setelah rapat desa selesai, Pak Arman mengajak Burini berbincang di teras kantor. Angin sepo-sepo meniup rambut Burini, suasana menjadi begitu intim. Pak Arman mulai bercerita tentang masa lalunya, tentang kesepian yang ia rasakan meski hidup bergelimang harta. Ia mengatakan bahwa ia menemukan ketenangan setiap kali berbicara dengan Burini. Saya merasa, Ibu adalah sosok yang selama ini saya cari. Seseorang yang bisa memahami dan mendengarkan saya, kata Pak Arman pelan. Burini terdiam, hatinya bergetar. Ia tahu, perasaan itu salah, namun ia tak bisa memungkiri bahwa ia juga merasakan hal yang sama. Sejak hari itu, hubungan mereka semakin dekat. Mereka sering bertukar pesan singkat, saling menanyakan kabar, dan kadang bertemu di luar jam kerja. Burini mulai berbohong pada suaminya, mengatakan ada rapat atau urusan desa yang harus diselesaikan. Ia terjebak dalam pusaran godaan yang semakin sulit ia hindari. Di rumah, Pak Seno semakin merasakan jarak dengan istrinya. Ia mencoba mengajak Burini berbicara, namun selalu berakhir dengan alasan kesibukan. Nisa pun mulai merasa kehilangan sosok ibu yang dulu selalu ada untuknya. Namun, Burini terlalu larut dalam dunia barunya bersama Pak Arman. Desa Sumberjati mulai berbisik. Beberapa warga melihat Burini dan Pak Arman bersama di luar jam kerja. Gosip perlahan menyebar, namun Burini memilih menutup telinga dan hati. Ia yakin, selama ia berhati-hati, tak akan ada yang tahu rahasianya. Namun, takdir berkata lain. Setiap kebohongan yang dibangun, setiap langkah yang diambil, perlahan membawa Burini menuju jurang kehancuran yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Malam itu, hujan turun deras membasahi desa Sumberjati. Di dalam kamar, Burini duduk termenung di tepi ranjang. Ponselnya bergetar, sebuah pesan dari Pak Arman masuk. Saya rindu Ibu. Bisakah kita bertemu besok?
Hati Burini bergejolak. Ia tahu pertemuan itu berbahaya, namun ia tak mampu menolak godaan yang semakin kuat. Keesokan harinya, Burini berpamitan pada Pak Seno, mengatakan ada rapat mendadak di kantor desa. Pak Seno hanya mengangguk, meski matanya menyiratkan kecurigaan. Burini melangkah cepat menuju sebuah rumah kosong di pinggir desa, tempat ia dan Pak Arman biasa bertemu diam-diam. Di rumah itu, mereka berbincang, tertawa, dan saling mencurahkan isi hati. Pak Arman memegang tangan Burini, menatap matanya dalam-dalam. "Saya ingin ibu bahagia. Saya ingin melindungi ibu dari segala kesedihan," bisik Pak Arman. Burini meneteskan air mata, merasa dicintai dan dihargai. Ia lupa sejenak pada keluarga, pada tanggung jawab, dan pada dosa yang ia lakukan. Hari-hari berlalu, hubungan terlarang itu semakin dalam. Burini mulai sering pulang larut malam, membawa alasan-alasan yang tak masuk akal. Pak Seno semakin curiga, namun ia memilih diam, berharap istrinya akan kembali seperti dulu. Nisa pun mulai menjauh, merasa ibunya tak lagi peduli padanya. Di desa, gosip semakin kencang. Bu Lilis, tetangga yang cerewet, mulai memperhatikan gerak-gerik Burini. Ia sering melihat Burini keluar malam, bertemu dengan Pak Arman di tempat-tempat sepi. Bu Lilis mulai mengumpulkan bukti, bertekad mengungkap rahasia besar yang disembunyikan Burini. Burini sendiri semakin terjebak dalam kebohongan. Setiap malam, ia dihantui rasa bersalah, namun ia tak mampu melepaskan diri dari jerat cinta terlarang itu. Ia tahu, suatu saat rahasianya akan terbongkar, namun ia memilih menunda kenyataan pahit itu. Di balik pintu kamar, Pak Seno sering mendengar Burini menangis. Ia ingin memeluk istrinya, namun jarak di antara mereka semakin lebar. Ia hanya bisa berdoa, berharap Allah memberikan petunjuk dan kekuatan untuk keluarganya. Sementara itu, Pak Arman semakin berani. Ia mulai mengajak Burini pergi ke luar desa, menjanjikan kehidupan baru yang lebih bahagia. Burini bimbang antara meninggalkan keluarganya atau tetap bertahan dalam kebohongan. Hatinya semakin rapuh, dan badai besar semakin mendekat. Pagi itu, suasana rumah Burini terasa berbeda. Pak Seno duduk termenung di teras, menatap sawah yang mulai menguning. Ia merasa ada yang hilang dari hidupnya. Nisa pun lebih banyak diam, tak lagi ceria seperti dulu. Burini berusaha bersikap biasa, namun kegelisahan tak bisa ia sembunyikan. Pak Seno mulai memperhatikan setiap gerak-gerik istrinya. Ia melihat Burini sering menerima telepon diam-diam, tersenyum sendiri, dan pulang larut malam. Ia mencoba bertanya, namun Burini selalu mengelak dengan alasan pekerjaan. Pak Seno merasa hatinya hancur, namun ia tak ingin membuat keributan di rumah. Di desa, Bu Lilis semakin aktif menyebarkan gosip. Ia bercerita pada tetangga lain tentang Burini yang sering bertemu dengan Pak Arman. Warga mulai membicarakan Burini di belakang, namun tak ada yang berani menegur langsung. Suasana desa yang dulu damai perlahan berubah menjadi penuh kecurigaan dan bisik-bisik. Suatu malam, Pak Seno memutuskan untuk mengikuti Burini secara diam-diam. Ia melihat istrinya pergi ke rumah kosong di pinggir desa. Dari kejauhan, ia melihat Burini dan Pak Arman berbicara akrab, tertawa, dan saling berpegangan tangan.
Hati Pak Seno hancur, air matanya jatuh tanpa suara. Ia pulang dengan langkah gontai, membawa luka yang tak bisa ia ungkapkan pada siapapun. Keesokan harinya, Pak Seno bersikap dingin pada Bu Rini. Ia tak lagi menyapa, tak lagi mengajak bicara. Nisa pun merasakan perubahan itu, namun ia tak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Bu Rini mulai merasa tertekan, namun ia tetap berusaha mempertahankan kebohongan yang ia bangun. Di kantor desa, Pak Arman semakin berani menunjukkan perhatiannya pada Bu Rini. Beberapa staf mulai memperhatikan kedekatan mereka, namun memilih diam. Bu Rini merasa semakin terpojok, namun ia tak mampu melepaskan diri dari jerat cinta terlarang itu. Badai besar semakin dekat. Rahasia yang selama ini disembunyikan perlahan mulai terkuak. Bu Rini tahu, waktunya semakin sedikit sebelum semuanya hancur berantakan. Desa Sumberjati kini tak lagi damai. Gosip tentang Bu Rini dan Pak Arman menyebar ke seluruh penjuru desa. Bu Lilis menjadi sumber utama kabar burung itu. Ia menceritakan pada siapa saja yang mau mendengar, menambah bumbu pada setiap kisah yang ia sampaikan. Warga mulai memandang Bu Rini dengan tatapan sinis, bisik-bisik terdengar setiap kali ia lewat. Bu Rini merasa tertekan. Ia tak lagi nyaman berada di kantor desa, bahkan di rumah sendiri ia merasa asing. Pak Seno semakin menjauh, Nisa pun lebih sering mengurung diri di kamar. Bu Rini mencoba bertahan, namun tekanan dari luar dan dalam membuatnya semakin rapuh. Suatu hari, kepala desa memanggil Bu Rini ke ruangannya. Ia menanyakan kebenaran gosip yang beredar. Bu Rini berusaha menyangkal, namun bukti-bukti yang dikumpulkan Bu Lilis mulai bermunculan. Foto-foto, pesan singkat, dan kesaksian warga membuat posisi Bu Rini semakin sulit. Pak Arman pun mulai menjaga jarak. Ia takut reputasinya hancur, sehingga memilih menghindar dari Bu Rini. Bu Rini merasa dikhianati, namun ia tak bisa berbuat apa-apa. Ia hanya bisa menangis di sudut kamar, menyesali semua yang telah ia lakukan. Di rumah, Pak Seno akhirnya mengajak Bu Rini bicara. Dengan suara bergetar, ia menanyakan kebenaran semua gosip yang beredar. Bu Rini tak mampu berkata-kata, air matanya mengalir deras. Nisa yang mendengar percakapan itu pun ikut menangis, merasa keluarganya hancur berantakan. Desa Sumberjati kini menjadi saksi kehancuran sebuah keluarga. Warga mulai menjauhi Bu Rini, tak lagi menghormatinya seperti dulu. Ia kehilangan segalanya, namun azab yang lebih besar masih menantinya di depan mata. Pagi itu, langit desa Sumberjati tampak kelabu. Udara terasa berat, seolah-olah seluruh desa menahan napas menunggu sesuatu yang besar akan terjadi. Di kantor desa, suasana tegang menyelimuti ruangan. Warga mulai berdatangan, berbisik-bisik, menatap ke arah Bu Rini yang duduk di sudut ruangan dengan wajah pucat dan mata sembab. Ia tahu, hari ini adalah hari penentuan. Semua rahasia yang selama ini ia simpan rapat-rapat akan segera terbongkar di hadapan semua orang. Kepala desa berdiri di depan, memegang setumpuk kertas dan beberapa foto. Suaranya lantang, namun terdengar getir. Hari ini, kita akan membahas isu yang sudah lama beredar di desa kita. Kami telah mengumpulkan bukti-bukti dan mendengarkan kesaksian dari beberapa warga. Bu Lilis, yang selama ini menjadi sumber gosip, duduk di barisan depan.
Ia menatap Burini dengan tatapan tajam, seolah ingin memastikan bahwa semua orang tahu siapa dalang di balik kegaduhan ini. Pak Seno duduk di samping Burini, wajahnya kaku, matanya merah menahan amarah dan kecewa. Nisa, yang masih remaja, hanya bisa menunduk, air matanya jatuh membasahi jilbab pink yang ia kenakan. Kepala desa mulai membacakan pesan-pesan singkat antara Burini dan Pak Arman. Suara bisik-bisik warga semakin keras, beberapa bahkan menutup mulutnya karena tak percaya. Foto-foto pertemuan diam-diam di rumah kosong pinggir desa ditunjukkan satu persatu. Setiap bukti yang diungkapkan membuat Burini semakin menunduk, tubuhnya gemetar, air matanya tak terbendung lagi. Pak Seno menatap istrinya dengan tatapan kosong. Ia merasa seluruh dunia runtuh di hadapannya. Semua kepercayaan yang ia bangun selama bertahun-tahun hancur dalam sekejap. Nisa memeluk ayahnya, berusaha menahan tangis, namun suara isakannya terdengar jelas di ruangan itu. Pak Arman tidak hadir di ruangan itu. Ia memilih pergi, menghilang tanpa jejak, meninggalkan Burini sendirian menghadapi amarah dan kekecewaan warga. Kepala desa menatap Burini dengan iba, namun ia harus tetap tegas. Dengan berat hati, kami memutuskan untuk memberhentikan Burini dari jabatan sekretaris desa. Mulai hari ini, Burini juga harus meninggalkan desa ini. Suasana ruangan berubah menjadi riuh. Beberapa warga berteriak marah, ada yang menangis, ada pula yang hanya diam menatap Burini dengan tatapan iba. Burini berdiri dengan tubuh lemas, langkahnya gontai menuju pintu keluar. Setiap langkah terasa berat, seolah seluruh beban dunia menimpa pundaknya. Ia menatap Pak Seno dan Nisa untuk terakhir kalinya, namun tak sanggup berkata apa-apa. Hanya air mata yang berbicara, menyesali semua yang telah terjadi. Di luar kantor desa, langit semakin gelap. Hujan turun perlahan, membasahi tanah merah desa Sumberjati. Burini berjalan sendirian di bawah hujan, tanpa tujuan, tanpa harapan. Ia tahu, hidupnya tak akan pernah sama lagi. Semua yang ia cintai, semua yang ia perjuangkan, hancur dalam sekejap karena satu kesalahan fatal. Azab Allah mulai menimpa dirinya, dan perjalanan panjang penyesalan baru saja dimulai. Burini kini hidup sebatang kara. Ia menumpang di rumah kosong di pinggir desa, tanpa pekerjaan, tanpa keluarga, dan tanpa harapan. Pak Arman yang dulu berjanji akan melindunginya, kini menghilang tanpa jejak. Burini merasa dikhianati, namun ia sadar semua ini adalah akibat dari perbuatannya sendiri. Hari-hari Burini dipenuhi air mata dan penyesalan. Ia mencoba mencari pekerjaan, namun tak ada yang mau menerimanya. Warga desa menjauhinya, bahkan anak-anak pun takut mendekat. Ia hidup dalam kesepian, hanya ditemani suara angin dan hujan yang turun setiap malam. Pak Seno dan Nisa pun berusaha bangkit dari kehancuran. Pak Seno kembali bekerja di sawah, meski hatinya masih terluka. Nisa mulai sekolah lagi, mencoba melupakan semua kenangan pahit. Namun, bayang-bayang Burini selalu menghantui mereka, mengingatkan pada luka yang tak pernah sembuh. Burini semakin terpuruk. Tubuhnya mulai lemah, penyakit datang silih berganti. Ia tak mampu membeli obat, bahkan untuk makan pun ia harus mengemis pada warga yang masih mau berbaik hati. Hidupnya benar-benar hancur, tak ada lagi kebahagiaan yang tersisa.
Musim hujan datang, membawa dingin yang menusuk tulang. Burini terbaring lemah di sudut rumah kosong. Tubuhnya kurus kering, wajahnya pucat dan penuh luka. Ia menderita sakit parah, namun tak ada yang peduli. Setiap malam, ia menangis, menyesali semua dosa yang telah ia lakukan. Warga desa kadang melihat Burini berjalan tertatih-tatih di jalanan, meminta belas kasihan. Namun, kebanyakan dari mereka memilih menghindar, takut terkena aib yang menimpa Burini. Ia benar-benar hidup sebatang kara, tanpa keluarga, tanpa teman, dan tanpa harapan. Pak Seno dan Nisa pun tak pernah lagi mendengar kabar tentang Burini. Mereka hanya bisa berdoa, berharap Allah mengampuni dosa-dosa Burini dan memberikan kekuatan untuk menjalani hidup. Namun, luka di hati mereka tak pernah benar-benar sembuh. Burini semakin lemah. Tubuhnya tak lagi mampu menahan sakit, setiap hari ia hanya bisa terbaring dan menunggu ajal menjemput. Ia menyesali semua yang telah ia lakukan, namun semuanya sudah terlambat. Azab Allah benar-benar menimpa dirinya, membuatnya menderita hingga akhir hayat. Di sisa hidupnya, Burini hanya bisa menangis dan berdoa. Ia memohon ampun pada Allah, berharap masih ada kesempatan untuk memperbaiki segalanya. Namun, tak ada yang datang menolong. Ia benar-benar sendiri, terasing dari dunia yang dulu ia cintai. Setiap malam, Burini teringat pada keluarga yang telah ia hancurkan. Ia menyesali setiap kebohongan, setiap dosa, dan setiap air mata yang ia sebabkan. Namun, penyesalan itu tak mampu mengembalikan kebahagiaan yang telah hilang. Ia hanya bisa berharap Allah mengampuni dosa-dosanya dan memberikan ketenangan di akhir hayat. Warga desa pun mulai mengambil pelajaran dari kisah Burini. Mereka sadar, setiap perbuatan dosa pasti ada balasannya. Kesetiaan dan kejujuran adalah pondasi keluarga yang tak boleh dihancurkan oleh godaan duniawi. Pada suatu malam yang sunyi, Burini menghembuskan napas terakhirnya di rumah kosong itu. Tak ada yang menemani, tak ada yang menangisi kepergiannya. Ia meninggal dalam kesendirian, membawa penyesalan yang tak pernah terucap. Keesokan harinya, warga desa menemukan jasad Burini. Mereka menguburkannya dengan sederhana, tanpa upacara, tanpa air mata. Namun, kisah hidup Burini menjadi pelajaran berharga bagi seluruh warga desa. Pak Seno dan Nisa pun datang ke makam Burini. Mereka berdoa, memohon agar Allah mengampuni dosa-dosa Burini dan memberikan ketenangan di alam kubur. Di akhir kisah, kepala desa membacakan ayat Al-Quran, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Quran Surat Ar-Ra'd 11. Kisah Burini menjadi peringatan bagi siapa saja yang mudah tergoda oleh kenikmatan sesaat. Setiap perbuatan dosa pasti ada balasannya, dan hanya penyesalan yang tersisa di akhir perjalanan hidup.